Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Sate dari Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kita masuk pada religi pagi untuk edisi hari ini Kamis 1 September 2022. Dan untuk hari ini tema kita yaitu tata krama makan minum. Dan narasumber kita yang hadir di studio pada pagi hari ini yaitu Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, dan beliau sudah hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita buka line interaktif untuk Anda di pagi ini, kita dengarkan dulu uraian dari Ustadz Firdaus. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dengan senang hati, penuh syukur menjumpai pendengar semua. Kami di studio dalam keadaan sehat walafiat dan semangat tentunya. Dengan keberkahan Allah kita tersambung lewat udara. Dan bisa dilihat nyata ya di channel YouTube Religi Pagi RRI Padang. Baik, pembahasan ya tata krama makan minum, tentu pendekatan akhlak yang diinginkan dalam pendekatan agama Islam yang membawakan untuk semua makhluk, lebih-lebih untuk manusia yang bernilai rahmatan lil alamin. Makan untuk sehat, makan untuk kuat, makan penuh syukur, makan juga menyempurnakan ibadah dan aktivitas kita. Nah, untuk itu dijaga adab-adabnya atau tata kramanya, bagaimana makan minum itu terlihat lebih indah, lebih berkah dan lebih bermanfaat. Pertama, makanlah makanan yang halal lagi baik atau suci. Jadi itu penting. Yang halal lagi baik. Yang halal itu lebih menyehatkan, lebih menenteramkan, lebih membersihkan hati. Itu juga disebut halalan tayyibah. Makan yang profesional, makan pada waktunya dengan ukuran yang patut. Yang kedua, makanlah sewaktu lapar, jangan pula sampai terlalu kenyang. Jadi begitu terasa lapar atau sudah tiba waktunya makan, makanlah. Seenak apapun, jangan sampai pula kekenyangan. Kenyang iya, ya makan ini kualitasnya yang sangat penting. Kalau sudah masuk sepiring nasi, kan lengkap itu ya dengan lauk pauknya, sayur mayurnya, secara patut. Ada juga minum. Nah, hati-hati nanti sudah kenyang, nanti ada pula untuk minum, bisa saja kekenyangan. Jadi jangan terlalu kenyang. Ada juga pendekatannya berhenti sebelum kenyang. Karena nanti sesudah makan selesai kan diakhiri dengan minum, akhirnya kenyang juga. Maka berhentilah sebelum kenyang. Makan bersama lebih bagus, lebih berkah ya, lebih nikmat daripada makan sendiri-sendiri. Selagi ada berdua, bertiga, kalau di rumah tangga ya pastikan makan bersama. Makanlah dengan duduk, ini lebih utama. Situasi aman, tidak dalam berperang, tidak pula dalam situasi rumit, usahakan makan duduk. Duduk di tikar kah? Atau duduk di kursi? Pokoknya duduk ya. Kemudian pergunakanlah tangan kanan, dan jika tidak memakai sendok atau garpu, cucilah tangan terlebih dahulu. Jadi cuci tangan dengan air mengalir ya. Sempurnakan, pastikan tangan bersih. Mulailah makan dengan membaca doa. Salah satu doanya itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan
lindungi dari azab neraka. Ya. Atau juga membaca bismillah, ya minimal itu. Kiranya lupa, ada pula penyelesaiannya dalam pertengahan makan berlangsung, oh kiranya belum berdoa atau belum baca bismillah. Bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhiri, dengan nama Allah sewaktu mulai dan sesudahnya. Kemudian ambillah ambil makanan yang terdekat. Ini etika makan bersama ya. Jangan terlalu menjangkau sampai mengangkat badan ya. Jika terhidang jauh, ya ini yang dimaksud, terhidang jauh jangan mengangkat diri, maksudnya ya dari duduk berdiri misalnya, atau dalam keadaan menyonggeng atau mengangkat pantat, itu dijauhi, jadi tidak elok dilihat. Bagaimana? Minta tolong agar teman bisa membantu. Bahasanya bisa saja, wah saya suka dengan jengkol itu, pada jauh dari jangkauan kita, tidak usah dijangkau sehingga badan merungkuk. Teman lain bisa membantu. Jangan makan sambil bergurau. Jadi kalau bergurau ya dibatasi itu ya. Namanya suasana makan. Nanti kalau tertawa, terbahak-bahak, berderai-derai, itu juga tidak baik dalam suasana makan. Rasakanlah kelezatan makan dan kunyah dengan sempurna. Kan ya makanan yang dikunyah dengan sempurna itu lebih bagus. Ada keikutan serta enzim yang bagus untuk pencernaan dan betul-betul dirasakan lezatnya. Jika makanan kurang enak, jangan dicela. Lebih-lebih ya menjaga hati, apakah untuk istri atau tuan rumah. Suapan makan hendaklah kecil-kecil. Jadi jangan dipurukkan ke dalam mulut sehingga pipi kiri dan kanan membengkak terlihat. Tentu tidak boleh pula pikiran kita macam-macam. Memang kalau monyet ya, kalau di Priaman itu disebut beruk kalau di bahasa Indonesia kan, tapi terkenal baru. Atau kalau makan memang pipi kiri kanannya sampai menonjol. Jadi makanlah dengan suapan yang patut. Kunyahlah makanan di dalam mulut dalam keadaan bibir tertutup hingga kunyahan makanan tidak bersuara. Capak-capaknya itu kalau orang tua mendidik, kalau kedengaran makan itu bersuara, itu langsung ditegur. Jika ada makanan yang jatuh keluar piring dan tempatnya bersih, ya ambil saja makanan itu. Perbuatlah sedemikian rupa sehingga orang yang bersama kita makan jadi senang, ataupun tuan rumah kah, ataupun di warung ya. Selesai makan, ya minum, boleh sedikit dikumur-kumurkan air, lalu berdoa dengan etika penuh syukur. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Adapun tata krama minum tidak jauh berbeda tentunya dengan makan, hanya saja minum harus profesional. Jelang makan minumlah sedikit dulu. Dalam pertengahan makan disarankan tidak banyak minum. Terus minum setelah makan itu sudah dimaklumi ya. Kalau panas jangan ditiup, disarankan tidak ditiup. Makanya ya boleh kalau dikipas boleh, atau kalau di ranah Minang misalnya minum teh kah kopi, itu didinginkan di tempat tadahnya itu, sehingga minumnya di piring tadah. Sehingga ada rumor ya, bagaimana menandakan orang Minang kalau dia minum di warung, kalau dia minum teh, sebagiannya itu didinginkan. Ini bagus sebenarnya daripada diminum dalam keadaan panas ya. Kira-kira seperti itu gambaran umum tentang
etika atau tata krama makan dan minum. Hanya saja nanti penyesuaian, kalau makan minum beradat dicocokkan, kalau makan di pesta atau menjadi tamu negara dicocokkan suasananya, pakai sendok kah, pakai sumpit kah, atau ada pakai pisau yang harus dipotong, itu dicocokkan. Kalau sekiranya tidak terampil dengan hidangan yang sesuai di mana kita berada, itu boleh melapor ya. Misalnya pakai sumpit, misalnya kiranya tidak pandai, boleh diminta pakai sendok. Demikian gambaran singkat. Boleh pendengar kita ya Pak Yudi saling memberi masukan atau ada pertanyaan kita diskusikan. Ya, baik. Dan pendengar, silakan untuk Anda bergabung di 0751 812 878. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tata krama makan minum. Silakan di 0751 812 878 atau bisa juga melalui line SMS dan juga WhatsApp 0811 6666 975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yudi. Ya, dengan Ajaunia. Silakan Jo. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan masalah makan. Iya. Kalau kita makan atau minum yang subhat, apakah doa kita itu tertolak? Yang kedua, kita akan kenduri. Makan tuh sambalnya diborong, ada 3 macam diborong. Nanti makannya sudah, tapi ada yang banyak bersisa itu. Oh iya. Ya, itu kan mubazir. Apakah etika itu baik atau buruk? Dan yang ketiga, mencapak. Itulah yang berdiri di sini. Bagaimana yang di doa makan itu kan ada neraka tuh. Ada neraka di makan itu, kita doa itu kan ujungnya ada neraka. Iya. Bagaimana kita selamat dari azab neraka itu ya Pak De? Iya. Minta pencerahan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Jadi supaya makan itu berkah, terhindar dari siksa neraka, pastikan yang dimakan itu halal. Itu ya, halal zatnya, halal prosesnya, halal cara mendapatkannya. Ya, orang misalnya makan di warung, ya halal, misalnya makanan Padang, prosesnya sampai masak sudah oke. Tapi yang dibelanjakan itu hasil curian misalnya, ya tetap saja dia haram. Terus kalau makan ya misalnya waktu pesta, ambillah secara patut. Ambil nasinya yang katakanlah sedikit, nanti sayurnya dan sambal mana ambil yang betul-betul suka. Kalau di pesta biasanya sambalnya ada 2, kadang 3. Ambil mana yang benar-benar suka. Kalau memang suka semuanya, jika memungkinkan, selera sedang oke, tidak ada pula salahnya. Malah tuan rumah senang kalau apa yang dihidangkan itu bisa dinikmati. Tapi awas kalau misalnya berlebih begitu saja, tidak ada upaya untuk menghabiskannya, itu mubazir. Bagaimana terciptanya sebuah suatu hidangan, sepotong sambal, perjuangannya luar biasa. Lalu dibiarkan begitu saja. Ya, di samping mubazir tentu juga bernilai dosa. Kalau perilaku mubazir kan kawannya setan ya, saudara setan. Jadi kalau makan itu nilainya ibadah, menyehatkan, penuh berkah, tidak menimbulkan dosa. Lalu etika makan ya mencapak-capak. Supaya itu tidak terjadi, harus diatur cara makan itu. Hindari ada tulang, ya seenak apapun, pokoknya dihindarilah. Jadi salah satunya itu suapnya lebih kecil dan mulut janganlah terlalu terbuka, sehingga bisa diredam suara yang tidak enak dalam suasana makan. Mungkin itu ya, ada sisi yang tidak terjawab. Rasanya sudah ya. Baik, kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini dari Bu N di Padang. Oh iya. Saya ingin bertanya, kalau minum pas makan nasi, bagaimana cara minumnya Pak Ustadz? Kemudian kalau tangan kanan kita berlepotan,
pada gelas. Nah, itu bagaimana cara minumnya. Nah, bagaimana bagusnya seperti itu. Terima kasih. Saya pribadi susah juga mengatakannya. Iya. Ada juga yang bilang dipapah dengan tangan kanan juga kurang afdal. Terima kasih. Jadi begini, kalau makan dengan tangan kanan langsung ya, itu kan lebih afdal sebenarnya. Dalam ukuran kita, pendekatan sunnah itu langsung dengan tangan. Tapi kalau misalnya makan itu dikondisikan pakai sendok, ya pakailah sendok. Mungkin makan nasi goreng, makan lontong misalnya ya, tuh pakai sendok. Nah, berarti kalau pakai sendok, tangan kanan ini kering. Waktu minum, gunakanlah tangan kanan untuk minum. Tapi kalau tangan berlepotan dengan sambal misalnya ya, gunakan tangan kiri untuk pegang gelasnya. Digunakan itu, jadi boleh dibantu dengan ditupang dengan tangan kanan. Kami dalam pengkaderan Muhammadiyah misalnya waktu IMM, Mabita, itu diajar oleh senior sampai bagaimana tata krama minum itu. Jadi tidak langsung tangan kiri begitu saja, jadi ditupang dengan tangan kanan. Ditupang dengan kanan hanya dengan pangkal telunjuk sedikit, jadi tidak kena gelas itu. Waktu meletakkan gelas jangan pula bunyinya di meja keras. Jadi bagaimana supaya bunyi gelas waktu meletakkan itu, ada juga teorinya, letakkan kelingking di bawah gelas itu sehingga bunyinya bisa berkurang gitu ya. Hati-hati. Saya kira itu pokoknya adalah kemauan untuk beretika. Kalau dilihat, kalaupun terdengar, suasananya itu baik dalam suasana makan. Bahkan penilaian akhlak itu dilihat juga waktu bagaimana dia makan dan minum. Ya, baik. Nah, mungkin kalau pendengar yang menonton YouTube bisa langsung tadi melihat prakteknya, Ustaz tadi ya. Bisa, ya. Maka dihimbau lihatlah videonya di YouTube ya, channel Religi Pagi. Iya. Baik pendengar, silakan kembali di line telepon 0751 812 878, dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa juga melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811 66 66 975. Silakan di 0751 812 878 kalau belum ada. Nah, mungkin ada juga dulu ajaran nih Ustaz. Kalau seperti sunnah Rasul, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu maknanya seperti apa itu Ustaz? Jadi makanlah pada waktunya. Kalau perut sudah lapar, jangan ditahan-tahan, segeralah untuk makan supaya tidak menyusul penyakit yang menimbulkan efek buruk. Bisa mah dan lain-lain lah ya. Bisa kalau dia baru saja dari perawatan atau gejala tipus, kalau terlambat itu efeknya sangat buruk. Maka harus ada jadwal makan. Terus dalam makan itu jangan berlebihan karena perut kita ini kan terbatas. Seenak apapun sambal ya tetaplah dibatasi. Nanti kalau lapar ulang lagi gitu ya. Jangan, sebenarnya sudah kenyang tapi sambalnya menarik sekali, pas benar dengan kesukaan selera, ya dibatasilah. Dibatasi. Makanya makan itu berdoa, menghadirkan hati pada Allah supaya makan itu lebih nikmat. Nanti kalau berlebihan, ya itu tadi, nilai ibadahnya bahkan kita didekatkan kepada saudara setan. Kan makan itu untuk kenyang, sudah kenyang kok belum juga berhenti. Nah, begitu sudah kenyang, baru berhenti, kan mau minum lagi, minimalkan setengah gelas air supaya bagus untuk pencernaan. Dan mulut pun bisa lebih segar kalau minumnya cukup ya. Kalau ditambah setengah gelas air, apalagi 1 gelas air, idealnya kan segelas air mengakhiri makan itu bisa masuk. Tapi begitu diminum segelas air, kiranya perut ini sangat full ya. Makanya Nabi ya dulu tuh pendekatannya itu, kami adalah kelompok orang yang belum makan kecuali sudah mulai terasa lapar, dan kami adalah kelompok orang yang selalu berhenti makan sebelum kenyang itu. Sebenarnya hampir kenyang itu ya berhentilah itu. Oke, baik. Silakan kembali mendengar di 0751 812 878 atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp 0811 66 66 975.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai ya Yudi. Iya, silakan Damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya pernah diundang makan di rumah teman. Iya. Terus kaki ibu itu yang sebelah kanan naik ke atas. Terus habis makan jari jemari itu dijilat. Terus saya tanya, katanya sunnah. Apa benar begitu Pak? Maaf, yang naik apa? Jari kaki, jari tangan? Kaki itu naik ke atas. Iya. Mungkin duduk jongkok apa itu ya? Lututnya terus jari jemari, itu semuanya dijilat kalau sesudah makan, sebelum dicuci. Terus, ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah saya paham karena saya juga pernah mengikuti dan ya mengalami itu ya. Misalnya teman-teman yang katanya menjalankan sunnah. Jadi begini, yang penting makannya tertib. Duduk misalnya kalau di ranah Minang atau entahkah di Jepang, di Arab, bagaimana etikanya itu kita ikut ya, kebiasaan yang dipandang uruf atau kebiasaan yang baik-baik, disebut juga adat setempat. Kita ikuti itu. Misalnya perempuan bersimpuh, duduknya bersimpuh, tidak bersela seperti laki-laki. Kalau bersela seperti laki-laki itu kelihatannya janggal ya. Begitu pula kalau dia perempuan, laki-laki bersimpuh kayak perempuan itu mengurangi wibawa. Terus kalau duduknya di kursi yang bisa dimaklumi, saya paham yang dikatakan ibu tadi, ya mungkin kakinya satu rebah dan satu diangkat gitu. Lalu makan, sudah makan sebelum tangan dicuci dijilat. Nah sebenarnya jangan begitu, tidak harus benar seperti itu. Yang penting yang dalam piringnya benar-benar habis, tapi tidak pula sampai dijilat seperti dicuci pula piring itu. Dan di jari jemari itu yang ada misalnya ya apa, nasi dan apa, kalaupun misalnya dia apa, tapi tidak sampai dijilat, boleh dihabiskan yang ada di tangan, atau misalnya ada ya sepotong sebutir nasi hinggap lengket di telunjuk misalnya, lalu dimakan, itu boleh. Tapi kalau dijilat-jilat itu bisa menimbulkan pemandangan yang kurang bagus dari segi estetika. Jadi tidak harus pula sunnah menuntut seperti itu. Adapun kalau misalnya ingin menikmati kuahnya itu enak, ya makan sajalah secara patut. Jadi tidak mesti dijilat, apalagi di depan tamu, kurang etis. Karena kalau sesuatu itu kurang etis, malah tidak sunnah lagi itu. Sunnah itu indah ya. Tidak boleh indah menurut kita saja. Dan tidak ada pula perintah apabila makan hendaklah dijilat, tidak ada pula. Kalau memang itu ada, harus ada dalilnya yang sahih, harus diamalkan menjadi hujah karena kepentingan umat banyak. Saya kira seperti itu. Jadi kalau misalnya menemukan teman atau ada tuan rumah seperti itu, ya cukuplah dimaklumi. Mungkin satu sisi dia katanya inilah pendekatan sunnah, tapi perlu tambah belajar. Maksud saya begini ya, misalnya dari segi berpakaian, mengapa begini pakaian ini sunnah? Jadi pakaian sunnah itu tidak mesti seperti orang Arab. Karena Abu Lahab pun kan pakainya ya tidak ada apa bedanya dengan Muhammad SAW. Ini pakaian misalnya gamisnya ya. Tapi bagaimana berpakaian itu sopan, rapi, tutup aurat, bersih, indah, nyaman, tidak bau. Itu sudah mendekati sunnah pakaian kita. Begitu juga soal makan, tertib, nyaman, tidak ada pemandangan yang menjanggalkan. Atau maaf bisa saja tidak enak dilihat seperti menjilat-jilat jari jemari itu pemandangan jadi masalah. Maka tidak sunnah dia lagi. Mungkin begini, bisa saja ada pendapat lain, saya menghormati dalam sudut pandang yang berbeda. Iya, baik. Nah, bagaimana jika kondisinya seperti ini, Ustaz? Kita dalam keadaan lapar, tapi kita juga belum sholat. Mana yang didahulukan? Sholat dulu, tapi dalam keadaan lapar, atau makan dulu baru sholat gitu? Ya, dalam keadaan lapar, yang dimakan kebetulan juga ada, ya makanlah dulu. Karena salat itu bagusnya dalam keadaan kuat. Tapi ada juga antisipasi, misalnya yang dimakan sudah ada, tapi masih panas, bolehlah mungkin minum sedikit air, atau teh manis, atau sepotong roti, sepotong buah.
mungkin 3 butir kurma misalnya ya. Kalau itu dulu, nanti sudah salat, yang makanan tadi panas, sudah agak dingin, sebab tidak elok juga makan dalam keadaan panas-panas itu. Terus bisa makan dalam keadaan tenang. Tapi makanan sudah terhidang, memang perut lapar pula, sekalipun ikamat sudah dikumandangkan, ya makanlah. Jadi didahulukan makan itu. Oke. Baik, kembali ke line telepon 0751812878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Ibu Net di Buana. Di Buana, silakan Bu Net. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Net. Tadi saya mendengar mengenai makan tuh Pak Ustaz. Iya. Tapi saya kan sering ke Bogor tempat anak ya Pak Ustadz. Jadi saya sering makan di itu Pak Ustadz. Ada sesama ipar-ipar pergi ke sahur kuring namanya itu. Rumah makan Sunda. Oh iya. Jadi kami pergi bersama itu ada kira 20 orang. Iya. Bersama itu kira. Jadi itu banyak yang ipar-ipar itu orang Jawa. Tapi kalau makan tuh kan dihidangkan sepanjang-panjang meja itu Pak Ustadz. Iya, iya. Kita duduk bersimpuh di lantai. Makan apa namanya itu? Makan di lantai bersimpuh itu ya Pak Ustadz. Iya. Ternyata kita makan bersama. Dia 2 belah tangan makan Pak Ustadz. Oh. Sebab ikan itu kan besar. Kedua belah tangan itu sampai habis. Iya dijilat-jilatnya itu. Itu saya heran. Ya Allah. Seperti ini kalau orang ini makan. Kadang kita dikit-dikit makan menyuap nasi itu kan. Itu saya heran. Bagaimana pula itu Pak Ustaz? Apa enggak berdosa kita membersihkan piring nasi itu sehabis-habisnya, piring sambal itu sehabis-habisnya ya Pak Ustaz? Saya ingin mohon pertanyaannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan tangan, kita yakin ya, misalnya makan di Bogor itu tangan kirinya juga ikut. Kalau tidak ikut tangan kirinya bisa ikannya lepas karena begitu besarnya, lalu dimakan sedemikian rupa. Kalau hanya kalau tangan kanan saja yang bertindak, bisa-bisa ikannya lepas dari piring dan lain-lain, sehingga harus dipegang dengan dua belah tangan ya. Ini kalau kita lihat pendekatan sunnahnya tidak pas ya. Tapi karena itu sebagai tamu atau memang adatnya seperti itu, ya cukuplah dimaklumi. Soal berdosa kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau dia di luar Bogor atau apa, tentu dia harus ikuti acara etika bagaimana di ranah Minang orang makan ya, makan baradai ya. Mungkin adatnya di sana seperti itu ya, kita maklumi saja ya. Kalau memang berlebih-lebihan ya sampai menjilat-jilat tadi pemandangannya jadi tidak elok ya, dari segi estetika tidak masuk. Tentu dalam sudut pandang estetika ya, apalagi kalau makan standar nasional, standar internasional itu juga tidak masuk. Agaknya kalau makan minum di hotel itu sudah masuk ya etika yang bagus. Pakai sendok kah, pakai sumpit kah, atau memang pakai tangan langsung, itu kan ada cuci tangannya, ada juga dan seterusnya lah ya, itu diberi kebebasan. Saya kira seperti itu, kita harus siap dengan segala bentuk perbedaan. Dalam hadis itu jangan seseorang makan dengan tangan kiri. Kalau ikut pula tangan kiri, maaf ya, tangan kiri ini kan salah satu kerjanya itu adalah bersih-bersih. Tapi salah satu keseimbangan guru-guru dalam ceramah, dia dikasih perhiasan, kerjanya cebok dan lain-lain lah ya, memegang sesuatu yang tidak patut oleh tangan kanan. Jadi kalau itu pula ikut makan, walaupun dia sudah dibersihkan, tapi hendaklah dijauhkan. Begitu juga dalam memasak, fungsi tangan kiri itu hendaklah dijauhi. Seperti buat apa, lalu tangan kiri ikut pula bertindak, kadang-kadang tidak dikasih lapisan gitu. Mungkin saya rasa itu ya bisalah dimaklumi, tapi ibu ya siaplah dengan segala bentuk perbedaan di mana kita berada. Kan jauh berjalan banyak dilie, lamoi duit banyak pengalaman, dan jadikan itu perbendaharaan kekayaan. Bagaimana tingkah pola salah satunya daerah yang ibu lihat itu. Ya, baik, kita kembali buka line telepon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Sofian di Kubu Merapalam. Pak Sofian di Merapalam, silakan Pak Sofian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Maaf ini Pak Ustaz, ini pertanyaan saya di dua tema ini Pak Ustaz. Ya. Saya jadi penengah salah satu yang pertikaian antara si A dengan si B. Jelas saya itu untuk menyusun agar mereka itu damai kembali. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi, saya yang dihujat, saya yang tertimasi, malah saya yang dimusuhi. Jadi perbuatannya itu yang menzalim saya itu sudah saya maafkan. Saya bukan memutuskan silaturahmi. Nah, tapi dengan saya sudah memaafkan mereka, karena tadi saya tidak mendekat lagi kepada mereka, apakah termasuk memutuskan silaturahmi? Sebab kalau saya mendekat lagi kepada mereka, khawatir kalau dia akan terjadi lagi. Makanya saya menjauhi mereka. Apakah itu termasuk memutuskan silaturahmi? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa itu ya tindakan, ada upaya mendamaikan, tapi malah Bapak pula yang dimusuhi ya. Itulah perjuangan orang-orang baik, orang-orang beriman, selalu saja ujian berganda. Allah mungkin ya ingin melihat kesabaran sejauh mana, berdoa jauh mana keinginan supaya perjuang berhasil. Kalau sekali saja misalnya bertindak langsung berhasil, jangan-jangan berdoa kurang. Ada orang bertahajud sudah sekian, berulang, tapi kok belum juga dikabulkan. Boleh jadi Allah masih menguji, masih mau tidak berdoa misalnya. Nah sekarang Bapak menjaga jarak, saya kira ini sah-sah saja. Sebab kalau dalam suasana itu terlalu proaktif, nanti hasilnya tidak bertambah baik, bertambah buruk. Jadi buat sementara dijaga jarak. Jadi Bapak tidak memutuskan silaturahim, hanya menjaga jarak buat sementara. Yang pintu maaf sudah dibuka, lalu didoakan. Kalau dalam surat Ali Imran 159 fa'fu anhum, maafkan mereka, udah dibuka pintu maaf. Wastaghfir lahum, didoakan yang bersangkutan, mungkin dia belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk, belum mendapat ampunan, ya doakan dia. Walaupun doa kita tidak didengar olehnya, tapi kita tetap doakan. Moga-moga hatinya, kan Allah yang punya hatinya, dan hati kita Allah yang punya, dia yang membolak-balikkan. Sudah didoakan, situasi mungkin sudah mulai agak berubah, bangunlah komunikasi kembali, musyawarah, wasyawirhum fil amr. Begitu komunikasi jalan, lalu berserah dirilah pada Allah. Ini atas semuanya rahmat Allah. Berilah masukan atau usulan-usulan dan seterusnya. Kadang-kadang hasilnya itu sudah sekian minggu, bahkan mungkin sudah setahun lebih. Yang jelas jangan berhenti begitu saja. Kalau Bapak menjaga jarak, tetap hati sayang, tetap hati memaafkan, itu tetap terpuji. Tapi begitu menjauhkan dengan segala kebencian, tentu ini suatu kegagalan pula. Jadi tidak apa-apa Pak, jaga jarak buat sementara, moga-moga situasi berubah. Iya, baik, kembali di line telepon 0751812878. Saat ini pukul 5:51 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan yang masih ingin bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti di Padang. Dari Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, surat Al-A'raf 182, yang mana Tuhan mengatakan orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan dibinasakan secara beransur-ansur. Apa maksudnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia akan diberikan kebinasaan padanya secara beransur-ansur, artinya tidak langsung ya, begitu Allah Maha Penyayangnya. Mendustakan ayat Allah maksudnya begini, di antaranya dia kaya tapi zakat tidak dikeluarkan, dia tetap dengan kekikirannya, maka azab Allah bisa saja berkah dicabut. Walaupun dia kaya tapi selalu merasa lapar, merasa kurang, kerakusannya tambah tinggi. Lalu mungkin datang musibah 1, 2, 3 misalnya. Moga-moga dengan musibah itu dia sadar, lalu dia bertobat. Itu cara beransur-ansur. Tapi kalau misalnya tidak, lalu didatangkan musibah yang lebih hebat,
bagaimana lagi bertobat, apalagi kalau dia sudah meninggal. Misalnya kalau jabatannya digunakan untuk dalam penyelewengan, itu bisa saja dicabut, apakah diturunkan pangkatnya dan atau dia disidang dan lain-lain sebagainya. Jadi musibah itu beransur-ansur. Tidak langsung dia meninggal karena Allah masih sayang. Moga-moga dengan dipenjarakan dia atau disidang dia, atau mungkin ada sakit penyakit tertentu datang pada dirinya, lalu dia sadar, dia merenung, dia kembali menjadi orang baik. Itu secara bertahap. Itu juga suatu negeri apabila maksiat itu ada, mungkin didatangkan gempa mungkin atau banjir. Dengan adanya musibah tersebut, orang ya banyak kan berzikir ya. Kalau misalnya di kapalnya dengan gelombang yang sedemikian rupa, orang cepat-cepat berzikir. Jadi tidak langsung kapal tenggelam, jadi bertahap. Mungkin begitu, Allahu a'lam Ibu. Jadi bagus ya dengan pertanyaan Ibu ini mengandung doa, mengandung pesan supaya kita ini berhati-hati supaya tidak datang azab Allah. Jangan kita masuk orang yang kelas mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, baik, pukul 5:53 waktu Indonesia Barat, waktu kita terbatas. Tapi sebelum kita akhiri religi pagi kita pagi hari ini, Ustaz, mungkin kesimpulan atau hikmah yang bisa kita ambil dari tema kita pada pagi hari ini, silakan. Baik, pendengar yang berbahagia, tata krama makan dan minum dalam rangka penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan langit dan bumi, hujan diturunkan di bumi sehingga ada penghasilan ya. Di bumi ini berbagai tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur mayur dan seterusnya lah. Bahkan di laut banyak ikan yang luar biasa. Jadi pandang kita kepada pelaut itu kita penuh doa dan seterusnya. Dan itu juga transportasi sehingga makanan minuman yang buah-buahan yang ada nun jauh di sana bisa kita dapatkan di desa kita, di kota kita. Nah, etika makan minum benar-benar dijaga, dipelihara. Halal lagi baik, halal juga suci tentunya, tingkat kebersihan betul-betul dijaga. Nah, waktu makan minum itu puncaknya menikmati lezatnya, sejuknya untuk mendapatkan vitamin, nutrisi yang bagus. Nah, jaga etikanya. Jangan berlebih-lebihan seenak apapun. Tapi begitu pula kalau makanan misalnya adukannya tidak pas, jangan pula mengomel ya, apalagi mengejek. Jadi kalau enak, puji dan ucapan terima kasih. Sekiranya tidak enak, ya sampaikan saja. Tadi rasanya mungkin garamnya kurang, untuk selanjutnya lebih enak. Tentu cara menyampaikan kritikan juga baik-baik. Jangan di tengah orang banyak, itu kurang bijaksana. Apakah itu tertulis atau boleh di WhatsApp ya, atau bagus dikatakan langsung kalau itu memungkinkan. Kalau kita menyampaikan kritik saran, tandanya kita sayang supaya tidak ada korban selera untuk selanjutnya. Dia tidak tahu. Pernahkah itu? Saya pernah dalam salah satu hotel. Ya kenapa kok rasa lontongnya jauh sekali rasanya? Bisa saja yang masak waktu itu tidak mood, sehingga bisa ada pilihan pada yang lain. Tapi hati-hati, maka ambillah sedikit saja dulu, lalu dicoba. Kalau nanti memang mungkin ditambah dan dibolehkan, itu sah-sah saja daripada terbuang begitu saja seperti yang ditanya Pak Sofian tadi itu. Diambil banyak-banyak lalu tinggalkan begitu saja atau dimakan sedikit. Ini mengakibatkan dosa dan orang bisa berhibah hati. Dan yang jelas itu tidak masuk di adab makan minum yang baik. Saya kira itu jangan lupa berdoa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dimakan, apa yang diminum itu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Firdaus untuk tanggapan kepada pendengarnya di kesempatan pagi hari ini dan juga tausiahnya di pagi hari ini tentang tema kita tata krama makan minum. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro Satiri Padang di